That's my demand! 1 hour. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga yang belum mendapatkan pekerjaan segera mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Telugu yang berjudul Godse. Film ini dibintangi aktor Tollywood Satya Dev Kancarana dan disutradarai oleh Gopi Ganesh. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Godse adalah seorang pengusaha, Shali adalah polisi wanita yang ahli dalam negosiasi, ada Kapolsek dan Menteri Koordinator. Suatu hari di rumah Shali ada acara keluarga. Tiba-tiba Shali ditelepon Kapolsek karena ada perampokan dan penyanderaan di sebuah rumah mewah. Kapolsek membutuhkan Shali karena Shali ahli dalam negosiasi. Tanpa berpikir lama, Shali langsung datang ke lokasi. Shali berganti kostum di dalam mobil dan langsung menemui Kapolsek. Shali meminta izin kepada Kapolsek untuk masuk ke dalam rumah itu, namun dilarang. Kapolsek hanya mengizinkan Shali bernegosiasi dari luar rumah karena sebentar lagi pasukan khusus kepolisian segera tiba di lokasi untuk menembak para perampok. Shali tidak ingin ada yang mati. Karena itu, sebelum pasukan khusus datang, Shali bergerak cepat menggunakan toa dan mulai bernegosiasi dengan perampok. Akhirnya, Shali nekat masuk ke dalam rumah itu meskipun dilarang Kapolsek. Ketika Shali masuk ke dalam rumah mewah itu, Shali kaget karena ternyata salah satu perampok menyandra seorang wanita hamil. Shali terus bernegosiasi dengan perampok agar mereka melepaskan Sandra yang sedang hamil. Namun tiba-tiba pasukan khusus datang ke lokasi dan membuat dua perampok itu marah. Atas perintah Kapolsek, pasukan khusus berhasil menembak satu perampok hingga tewas. Shali marah kepada Kapolsek karena terburu-buru. Satu perampok yang tersisa marah dan langsung menyayat leher Sandra itu hingga tewas. Satu perampok yang tersisa kemudian ditembak mati pasukan khusus. Shali menangis sedih melihat Sandra yang merupakan wanita hamil tewas di depan matanya. Beberapa hari kemudian, Shali tidak masuk kerja dan hanya termenung di rumah. Shali masih belum bisa melupakan tragedi itu. Shali kecewa berat dengan keputusan Kapolsek yang seenaknya sendiri. Akhirnya, dengan pertimbangan yang matang, Shali menemui Kapolsek dan mengatakan dirinya ingin resign dari kepolisian. Kapolsek mengatakan agar Shali memikirkan ulang keputusannya. Kapolsek kemudian pergi keluar kota karena ada pekerjaan dinas. Polisi jujur bernama Sandip berharap agar Shali tidak resign dari kepolisian karena Shali adalah negosiator terbaik yang dimiliki kepolisian. Beberapa hari kemudian, terlihat dua orang penting dari kementerian sedang mabuk berat di hotel mewah. Mereka berdua langsung diculik oleh pasukan bertopeng. Satu orang penting lain dari Kementerian Perindustrian bernama Rao sedang bermesraan dengan selingkuhannya. Rao langsung diculik oleh pasukan bertopeng. Beberapa orang penting lain juga diculik oleh pasukan bertopeng. Karena beberapa orang penting terus diculik, seorang wakil menteri bernama Suresh memanggil ketua polisi pasukan khusus bernama Gopal untuk menangani kasus ini. Suresh menghimbau kepada Gopal agar menangani kasus ini secara diam-diam. Jangan sampai media tahu tentang penculikan ini. Namun, beberapa hari kemudian, Gopal belum juga menyelesaikan kasus ini. Sedangkan penculik terus melakukan video call dengan kepolisian dan mengancam beberapa hal. Kapolda turun tangan dan memanggil Shali untuk bernegosiasi dengan penculik. Shali lalu dijemput oleh Sandip. Setibanya di gedung kepolisian pusat, Shali langsung bernegosiasi dengan penculik. Penculik membuka topengnya dan menyebut dirinya sebagai Godse. I'm Godse. Setelah berkenalan basa-basi, Godse mengatakan hal-hal yang tidak sopan kepada Shali, sehingga membuat Shali keluar ruangan dan tidak mau bernegosiasi dengan Godse. Godse marah dan langsung menunjukkan satu sandranya. Ternyata yang disandra adalah Kapolsek. Semua orang kaget melihat hal itu. Godse menodongkan pistol kepada Kapolsek.
Akhirnya, mau tidak mau, Shally bersedia bernegosiasi kembali dengan Godse. Godse meminta Shally agar tidak meninggalkannya lagi, karena Godse tidak segan akan membunuh para sandera. Godse lalu menutup teleponnya. Shally dan kepolisian terus mendiskusikan kasus ini. Tidak ada satupun dari kepolisian yang tahu siapa sebenarnya Godse. Gopal terus melakukan pencarian di pulau-pulau terpencil. Gopal yakin Godse dan para sandranya bersembunyi di salah satu pulau terpencil. Karena itu, Shally diperintahkan untuk mengulur waktu sampai Gopal bisa melacak di mana lokasi Godse. Beberapa menit kemudian, Godse menelpon kembali. Shally terus bernegosiasi guna mengulur waktu. Tiba-tiba, Godse menghajar Kapolsek berkali-kali hingga babak belur. Shally berteriak dan menyuruh Godse menghentikan hal itu. Godse kemudian mulai mengutarakan tuntutannya. Godse mengatakan ia ingin wakil menteri perindustrian bernama Kumar datang ke sana. Shally dan kepolisian langsung mencari Kumar. Terlihat Kumar sedang asyik memancing di tengah danau. Kepolisian dengan cepat menjemput Kumar. Tak lama kemudian Kumar tiba di lokasi. Kumar lalu duduk dan diajukan beberapa pertanyaan oleh Godse. Godse bertanya kepada Kumar, apa tugas Kumar sebagai menteri perindustrian? Kumar menjawab, ia bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang perindustrian guna menciptakan banyak lapangan kerja, khususnya bagi para sarjana. Godse bertepuk tangan dengan keras. Godse kemudian menunjukkan satu orang sandera lain ke hadapan kamera. Ternyata dia adalah Rao. Godse bertanya kepada Kumar, siapa Rao sebenarnya? Kumar menjawab, Rao adalah pengusaha yang mempunyai beberapa perusahaan dan mall. Godse berteriak dan marah kepada Kumar karena semua yang dikatakan Kumar adalah kebohongan. Godse langsung menembak kaki kanan Rao. Godse mengatakan, Kumar, jika kau berbohong lagi, maka aku akan menembak kepala Rao. Kumar ketakutan dan mengutarakan yang sebenarnya. Kumar mengatakan, baik Godse, aku akan berkata yang sejujurnya. Sebenarnya, Rao bukan pengusaha. Di staf kementerian, ia bertugas menipu para pengusaha untuk mendapatkan uang. Uang itu kemudian dibagi-bagi kepada sang menteri dan jajaran stafnya. Shally kaget mendengar hal itu. Godse lalu membentak Kapolda karena banyak jajaran kementerian yang melakukan korupsi namun tidak pernah ditangkap. Kapolda tersinggung dan mengancam balik Godse. Godse marah-marah dan menembak kepala Kapolsek hingga tewas. Shally marah-marah kepada Kapolda karena tidak paham cara bernegosiasi dan hanya bisa mengancam. Shally mulai curiga terhadap Kumar, Suresh, dan jajaran kementerian lainnya karena mereka seperti menyembunyikan sesuatu. Gopal lalu turun tangan dan ikut bernegosiasi dengan Godse. Namun Gopal tidak bisa berbuat apa-apa. Bagi Godse, Gopal hanyalah polisi boneka yang tidak berguna. Godse tidak mau bernegosiasi dengan Gopal. Godse ingin bernegosiasi dengan Shally. Godse lalu menunjukkan satu orang sandera lain yang ternyata adalah Menon. Menon merupakan wakil menteri keuangan. Suresh semakin ketakutan karena banyak orang penting yang disandera Godse. Shally meminta anak buahnya untuk mencari tahu siapa Godse. Setelah melakukan penelusuran, Shally baru tahu ternyata Godse adalah pengusaha sukses yang kaya raya berkewarganegaraan Inggris. Godse sudah tinggal di Inggris sejak lulus SMP. Shally memerintahkan Sandip untuk mencari tahu apa motif Godse melakukan semua ini. Mengapa Godse menyandera banyak orang penting di kementerian. Shally bernegosiasi kembali dengan Godse. Sementara Gopal terus melacak di mana lokasi Godse. Following latitude and longitude, sir. Shally to the point bertanya kepada Godse apa motif Godse melakukan semua ini. Godse mengatakan, Shally, jika kau ingin tahu apa motifku, kau harus memanggil Ajay yang merupakan seorang menteri perdagangan datang ke sini. Godse lalu menutup teleponnya. Sandip mendapatkan beberapa informasi dari Kumar. Sandip lalu memberitahu Shally bahwa kasus ini adalah kasus korupsi besar-besaran yang melibatkan banyak pihak. Sandip menyarankan agar Shally berhati-hati. Di sisi lain, Suresh secara sembunyi-sembunyi menemui Ajay dan para menteri lain untuk mendiskusikan masalah ini. Tak lama kemudian, Menteri Koordinator datang untuk mengetahui update terbaru kasus ini. Suresh berjanji kepada Menteri Koordinator untuk menyelesaikan kasus ini. Setelah itu, Suresh dan Ajay berangkat menuju kantor kepolisian pusat. Setibanya di sana, Ajay dan Shally langsung melakukan video call lagi dengan Godse. Ajay mengatakan, Godse, aku akan menuruti semua permintaanmu sekarang. Shally sedikit bingung mengapa Ajay tiba-tiba berkata seperti itu. Godse bertanya balik dengan mengatakan, Ajay,
Apakah kau harus membunuh orang jika ia tidak menuruti semua perintahmu? Ajay pura-pura tidak tahu apa maksud Godse. Godse mengatakan, Shali, apa kau masih ingat pria ini? Godse menunjukkan satu sandera lagi yang tidak lain adalah perampok yang beberapa waktu lalu ditembak mati polisi karena membunuh seorang sandera wanita hamil. Shali kaget karena ternyata perampok itu masih hidup. Suresh, Ajay, dan Menteri Koordinator marah karena Godse membongkar semuanya. Godse mengatakan, Shali, perampok ini belum mati, tapi dia sudah membunuh istriku yang sedang hamil. Semua ini direncanakan oleh Ajay. Shali mulai percaya dengan omongan Godse. Godse mengatakan, Shali, aku tidak peduli dengan semua bisnisku yang Ajay dan kawan-kawan hancurkan. Tetapi aku tidak terima Ajay dan kawan-kawan membunuh istriku yang sedang hamil dan juga para sahabatku. Godse kemudian berteriak kepada Kapolda agar menangkap Ajay. Kapolda berjanji akan menangkap Ajay setelah menemukan semua bukti. Godse mengatakan, Shali, jika kau ingin tahu lebih banyak mengapa aku melakukan semua ini, kau harus membawa 3 orang ke sini. Mereka adalah Murthy, direktur salah satu berita televisi, Krishnan, pensiunan hakim agung, dan Narayan, ketua KPU. Setelah mengatakan itu, Godse langsung menembaki pembunuh istrinya hingga tewas. That's my demand! 1 hour. Tak lama kemudian, Murthy, Krishnan, dan Narayan datang ke kantor polisi pusat. Shali dan Kapolda membriefing mereka bertiga terlebih dahulu sebelum berbicara dengan Godse. Setelah itu, Shali dan mereka bertiga berbicara dengan Godse. Godse mengucapkan terima kasih kepada Krishnan yang sudah bersedia datang. Krishnan mengatakan, Godse, yang kau lakukan ini semuanya bertentangan dengan hukum. Godse kemudian menceritakan semuanya kepada mereka. Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Godse. Godse adalah pengusaha sukses yang kaya raya berkewarganegaraan Inggris. Godse sudah lama tinggal dan membangun bisnis di Inggris. Suatu hari, Ajay dan kementerian lainnya ikut serta dalam konferensi bisnis di Inggris. Yang mana di konferensi itu Godse menjadi pembicara. Ajay dan kawan-kawan tertarik ingin mengajak Godse datang ke India untuk berinvestasi di India. Seusai acara, Ajay dan kawan-kawan menghampiri Godse dan menawarkan hal itu. Godse merasa tidak tertarik dengan tawaran Ajay dan kawan-kawan. Godse akan tetap berbisnis dan tinggal di Inggris. Namun Godse mengucapkan terima kasih dan akan mempertimbangkan saran Ajay dan kawan-kawan. Ajay dan kawan-kawan kemudian kembali ke India. Suatu hari, teman-teman SMP Godse mengadakan acara reuni. Secara diam-diam, tanpa memberitahu teman-temannya, Godse datang ke India untuk menghadiri acara reuni itu. Godse ingin memberikan surprise kepada teman-temannya. Teman-teman SMP Godse tidak ada yang tahu bahwa Godse sudah menjadi pengusaha sukses yang kaya raya di Inggris. Setibanya di desa dekat sekolah SMP-nya, Godse memarkirkan mobilnya di bawah pohon. Godse tidak mau teman-teman SMP-nya tahu sekarang ia sudah menjadi pengusaha kaya raya. Karena Godse bersifat rendah hati. Di tengah berjalan kaki, Godse bertemu dengan salah satu sahabatnya yang masih naik motor jadul. Godse berpura-pura meminta tumpangan dan menyapa sahabatnya. Sontak, sahabat Godse melepas motor jadulnya dan langsung memeluk Godse. Sahabat Godse sangat bahagia bisa bertemu Godse. Godse dan sahabatnya itu kemudian berkumpul bersama di acara reuni. Godse kemudian merenung sejenak dan mengingat kembali masa-masa SMP-nya dahulu. Kemudian, Godse menanyakan keberadaan salah satu sahabatnya yang bernama Saintis. Mengapa Saintis belum juga datang? Saintis adalah sahabat Godse yang sangat pintar dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ketika SMP dahulu, Saintis mampu membuat sepeda bertenaga surya pertama di Provinsi Andhra Pradesh. Karena itu, semua teman-temannya memanggilnya dengan sebutan Saintis. Godse dan semua teman-temannya menari bersama dan bersenang-senang. Namun tiba-tiba 2 orang sahabat Godse datang dan membawa jenazah Saintis. Semua orang ikut membantu membawa jenazah Saintis. Semua orang kaget dan menangis di depan jenazah Saintis. Ibunda Saintis juga terus menangisi jenazah Saintis. Godse bertanya kepada sahabatnya, apa yang terjadi dengan Saintis? Sahabatnya mengatakan, setelah lulus kuliah dari jurusan teknik, aku, Saintis, dan teman-teman yang lain sulit mendapatkan pekerjaan. Kami sudah mencari pekerjaan di mana-mana namun tidak berhasil. Akhirnya kami semua bekerja seadanya.
Saintis bekerja sebagai buruh bangunan, dan aku bekerja sebagai petugas catering. Beberapa tahun kemudian, kita semua mulai kesulitan ekonomi dan hidup susah. Saintis mulai putus asa karena tidak bisa membantu keuangan sang ibu. Dan kemarin, ketika saintis sedang bekerja mengecat tembok bangunan, saintis melakukan bunuh diri dengan melompat dari lantai atas. Setelah menceritakan semuanya kepada Godse, sahabat Godse menangis dan mengeluhkan betapa sulitnya lulusan teknik mencari pekerjaan di India. Mendengar hal itu, Godse merasakan kesedihan yang mendalam. Setelah itu, mereka semua melakukan kremasi terhadap jenazah saintis. Mereka juga melakukan protes kepada pemerintah dengan membawa jenazah saintis menggunakan busana toga wisuda. Seusai melakukan kremasi, para sahabat dan ibunda saintis kaget melihat Godse dijemput mobil mewah. Mereka baru sadar bahwa Godse sekarang sudah menjadi pengusaha sukses yang kaya raya di Inggris. Sebelum naik mobil, Godse mengatakan ia akan kembali ke India dan melakukan perubahan. Godse kemudian kembali ke Inggris. Setibanya di Inggris, Godse mengobrol dengan sang istri yang sedang hamil. Godse mengatakan ia sudah mencapai semuanya dalam hidup ini. Sekarang ia ingin melakukan perubahan di India. Ia ingin menciptakan lapangan kerja di India agar para lulusan sarjana di India tidak menganggur. Sang istri mendukung penuh niat mulia Godse. Tak lama kemudian, Godse dan sang istri pindah ke India. Mereka berdua membeli sebuah rumah mewah di India. Godse kemudian mengundang para sahabatnya ke rumah. Setelah itu, Godse dan para sahabatnya menemui Ajay dan kawan-kawan untuk membicarakan investasi. Godse sepakat akan berinvestasi besar-besaran di India. Ajay dan kawan-kawan langsung memberikan akses kemudahan untuk Godse, mulai dari peminjaman bank, surat izin, dan lain-lain. Godse mengundang ibunda saintis untuk meletakkan batu pertama di proyek pertama mereka. Setelah itu, Godse dan para sahabatnya mulai menjalankan proyek pertama. Selama berbulan-bulan, mereka semua bekerja keras dalam proyek itu. 1 tahun kemudian, mereka sampai di tahap akhir proyek pertama. Ajay berangkat dari New Delhi ke Andhra Pradesh untuk melihat secara langsung proyek pertama Godse. Dan proyek itu berjalan lancar. Ajay dan kawan-kawan mulai menyusun rencana. Ajay dan kawan-kawan menemui Godse untuk membicarakan proyek selanjutnya. Ajay dan kawan-kawan memberikan proyek kedua kepada Godse, yakni perluasan bangunan pabrik semen di pinggiran kota. Then expansion goes on. I'd like you to take an investment. We'll create more employment, huh? Godse setuju karena Godse berniat ingin memperbanyak lapangan kerja. Godse kemudian mengutus para sahabatnya untuk melihat pabrik semen itu. Para sahabat Godse langsung berangkat ke sana. Setibanya di sana, ternyata itu hanyalah pabrik semen kosong. Pabrik itu hanyalah kebohongan. Pabrik itu hanyalah kertas belaka dan tidak ada keadaan fisiknya. Para sahabat Godse memberitahukan hal ini kepada Godse. Godse marah besar dan langsung menemui Ajay dan kawan-kawan. Godse menolak untuk mengerjakan proyek kebohongan itu karena uang itu akan dikorupsi oleh Ajay dan kawan-kawan. Karena Godse menolak, Ajay dan kawan-kawan akan menghancurkan bisnis Godse. Ajay dan kawan-kawan menulis surat perintah fitnah yang mengatakan bahwa proyek Godse telah melanggar aturan. Godse stres dan bingung harus bagaimana. Namun Godse tetap berusaha tenang di depan sang istri karena Godse tidak mau sang istri yang sedang hamil juga terbebani dengan masalah ini. Akhirnya, Godse memberanikan diri menemui Menteri Koordinator. Godse menceritakan semuanya kepada Menteri Koordinator. Godse mengatakan bahwa Ajay dan kawan-kawan berupaya melakukan korupsi dengan membuat proyek bohong. Setelah itu, Godse kembali pulang. Menteri Koordinator kemudian memanggil Suresh untuk membereskan masalah ini. Menteri Koordinator memerintahkan Suresh agar segera membunuh Godse dan tidak menyeret namanya. Menteri Koordinator juga menyuruh Ajay untuk segera membereskan masalah ini tanpa menyeret namanya. Karena tidak ada kemajuan, Godse merasa Menteri Koordinator adalah pelindung Ajay dan kawan-kawan. Besok pagi, bangunan proyek pertama Godse dibakar oleh ormas bayaran pemerintah. Godse marah melihat hal itu. Godse dan para sahabatnya lalu mencari cara untuk melawan para koruptor itu.
Akhirnya, Godse mendapatkan ide. Beberapa orang dari sahabat Godse adalah ahli IT engineer. Karena itu, mereka akan melacak transaksi korupsi yang pernah dilakukan Ajay dan kawan-kawan. రాజకీయ నాయకులు తలుచుకుంటే ఏం చేయగలరో చూపించారు. టెక్నాలజీ చదువుకున్న మళ్ళాంటి వాళ్ళు ఏం చేయగలరో చూపిద్దాం. ప్రతి లెక్క బొక్క పిన్ టు పిన్ బయట తీద్దాం పదరా. Godse dan para sahabatnya langsung menghack data pemerintah dan mengumpulkan semua transaksi korupsi Ajay dan kawan-kawan. Menteri Koordinator, Ajay dan kawan-kawan ketakutan karena data-data mereka dihack seseorang. Mereka menduga semua itu adalah ulah Godse. Akhirnya, Godse dan para sahabatnya berhasil mengumpulkan semua data transaksi korupsi Menteri Koordinator, Ajay dan kawan-kawan. Semua itu Godse simpan di flash disk khusus. Godse dan para sahabatnya berniat menemui gubernur jujur yang menjadi harapan mereka satu-satunya. Mereka berharap gubernur jujur itu berani membongkar semua sindikat korupsi Menteri Koordinator, Ajay dan kawan-kawan. Namun, di tengah perjalanan, mobil Godse dan para sahabatnya ditabrak truk hingga terjatuh ke jurang. Godse terpental keluar mobil namun masih selamat. Seluruh tubuh Godse penuh dengan luka. Godse kemudian berjalan tergopoh-gopoh ke arah mobil untuk mencari siapa sahabatnya yang masih hidup. Ternyata semua sahabat Godse tewas di tempat. Hanya satu sahabat Godse yang tersisa. Godse kemudian berjalan mendekatinya dan berusaha menyelamatkan sahabatnya. Sahabatnya mengatakan, Godse, berjanjilah padaku, kau harus membongkar sindikat korupsi Ajay dan kawan-kawan. Sahabat Godse kemudian menghembuskan nafas terakhir di pelukan Godse. Godse yang terluka parah berjalan kaki pulang ke rumahnya. Setibanya di dekat rumah, Godse bingung mengapa banyak polisi yang berjaga di depan rumahnya. Godse lalu duduk sejenak bersama 3 petugas kebersihan di komplek perumahannya. Mereka bertiga belum mengenali wajah Godse. Mereka mengatakan istri Godse yang sedang hamil tewas disayat perampok. Godse semakin menangis sedih mendengar hal itu. Godse bertekad akan melakukan balas dendam sekaligus mengungkap sindikat korupsi Menteri Koordinator, Ajay dan kawan-kawan. Setelah mendengar fakta masa lalu Godse, Shali, Krishnan, dan Kapolda berlinang air mata. Mereka bertiga baru tahu ternyata selama ini Ajay dan kawan-kawan di backup Menteri Koordinator melakukan korupsi besar-besaran. Di sisi lain, Gopal memerintahkan pasukan khusus untuk mendatangi pulau terpencil yang diduga menjadi lokasi persembunyian Godse dan para sandera. Godse lalu bertanya kepada Murti selaku direktur berita televisi. Murti, apa yang selama ini Anda muat di berita? Berita kematian istriku kau tulis karena perampokan. Dan kau menyebut aku melarikan diri membawa uang negara. Kau selalu menjual berita hoak. పెట్టుకున్న అబద్ధాన్ని ప్రజల మీద రుద్దుతున్నారు కదరా. Godse lalu menyuruh staf kementerian yang ia sandra mengungkap rahasia lainnya. Staf kementerian itu mengatakan Murti dan Menteri Koordinator mempunyai saham sebesar 60% di channel berita televisi miliknya. Shali, Kapolda, dan Krishnan kaget mendengar hal itu. Godse kemudian bertanya kepada Narayan, "Hei Narayan, apakah kau tahu tentang semua ini?" Narayan menjawab, "Ia tidak tahu." Setelah mengetahui semua ini, Narayan bertekad akan mendiskualifikasi siapapun calon yang terbukti melakukan korupsi. Setelah berjam-jam melakukan negosiasi, ternyata Godse merekam video percakapan itu. Godse kemudian menguploadnya di YouTube sembari melakukan live streaming. Dengan cepat, video itu ditonton jutaan orang di seluruh penjuru India. Suresh marah-marah dan memerintahkan pemerintah men-take down video itu. Godse kemudian bertanya kepada Krishnan, "Pak Krishnan, apakah yang aku lakukan ini salah?" Krishnan berdiri dan memberi hormat kepada Godse. Krishnan mendukung sepenuhnya apa yang Godse lakukan karena Godse adalah pahlawan yang mengungkap kebenaran. Di sisi lain, pasukan khusus tiba di lokasi dan melihat ada gedung tua yang mereka yakini menjadi lokasi persembunyian Godse dan para sandera. Gopal memerintahkan pasukan khusus segera membom gedung itu. Tapi ternyata Godse sudah menyiapkan ranjau di sekitar gedung. Shali melarang Gopal agar tidak menghancurkan gedung itu. Shali ingin menangkap Godse dan para sandera hidup-hidup. Namun, Gopal tetap ngotot akan menghancurkan gedung itu. Menteri Koordinator juga memerintahkan agar segera membom gedung itu. Tanpa basa-basi, pasukan khusus langsung mengebom gedung itu.
Charlie sedih karena Gotse dan para sandera tewas di tempat. Suresh senang dan memberikan selamat kepada Gopal. Namun tiba-tiba anak buah Gopal mengatakan Gotse tidak berada di gedung itu. Gotse masih hidup dan sedang memesan makanan melalui aplikasi online. Lokasi Gotse berada di bangunan tua. Gopal dan seorang pembunuh bayaran langsung mendatangi lokasi itu. Dan ternyata para koruptor yang disandera Gotse masih hidup dan berada di sana. Gopal dan pembunuh bayaran langsung berusaha menyelamatkan mereka. Tapi ternyata Gotse meledakkan bangunan tua itu. Gopal, pembunuh bayaran, dan para koruptor tewas di tempat. Charlie yakin target Gotse selanjutnya adalah Menteri Koordinator. Charlie dan Kapolda langsung berangkat ke lokasi persembunyian Menteri Koordinator untuk menggagalkan upaya Gotse. Namun Gotse sudah lebih dulu berada di sana. Gotse menggunakan mobil hitam langsung menerobos masuk ke gedung persembunyian itu. Para pasukan khusus penjaga gedung langsung menembaki Gotse. Mereka semua terlibat baku tembak. Gotse menggunakan senjata drone menembaki para penjaga gedung hingga tewas. Setelah membunuh para penjaga di lantai bawah, Gotse memanggil media televisi ke gedung itu. Gotse kemudian naik lift sembari berganti pakaian. Terlihat Gotse memasang rompi bom di tubuhnya. Gotse kemudian berjalan masuk ke ruangan Menteri Koordinator. Terlihat di sana para koruptor sedang berkumpul seperti Menteri Koordinator, Ajay, dan kawan-kawan. Mereka semua ketakutan melihat Gotse memakai rompi bom. Gotse kemudian menyuruh mereka semua duduk dan mendengarkan pernyataan Gotse. Gotse mengatakan, "Aku meninggalkan negaraku Inggris hanya untuk melakukan kebaikan di sini. Aku ingin menciptakan banyak lapangan kerja agar para lulusan sarjana tidak kesulitan ekonomi. Namun kalian, para tikus-tikus negara, memperkaya diri dengan merampok uang rakyat. Gara-gara kalian para tikus-tikus negara, hanya 6% sarjana yang bisa bekerja dengan layak. 94% lainnya bekerja tidak sesuai kompetensinya dan mengalami kesulitan ekonomi." Ajay berusaha memotong pembicaraan Gotse. Gotse langsung menembak kepala Ajay hingga tewas. Gotse lalu melanjutkan pernyataannya. "Kalian para tikus-tikus negara selalu membohongi rakyat dengan caption-caption indah yang kalian buat di sosial media. Kalian bisa menang di berbagai survei karena buzzer-buzzer politik bayaran." సేవ చేస్తున్నందుకు మీకు వందల వేల లక్షల కోట్లు యాస్తున్నారా? You're all looting public money in the name of service. You're all not fit to sit on this planet. Setelah mengucapkan pesan terakhir, Gotse melempar dan meledakkan bom itu sembari berteriak mengatakan Jai Hind. Gotse dan semua para koruptor tewas di tempat. Anak buah Gotse secara diam-diam memberikan flash disk khusus kepada Charlie. Charlie dan Sandip langsung menemui gubernur jujur yang menjadi harapan terakhir. Setelah mendengar semua penjelasan Charlie dan juga melihat isi dari flash disk itu, sang gubernur kaget karena para koruptor itu merugikan negara hingga triliunan rupiah. Dengan tekad yang bulat, sang gubernur akan membongkar sindikat korupsi para koruptor itu. Habis. Film ini didedikasikan untuk mereka para lulusan sarjana yang masih sulit mendapatkan pekerjaan. Apa pesan dari film ini? Korupsi harus diberantas hingga tuntas. Karena korupsi bisa merusak masa depan bangsa dan membunuh banyak kehidupan. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.